Selamat bertemu kembali dengan channel ini, semoga sehat selamat untuk teman semua, terima kasih yang telah mendukung dan berpartisipasi pada channel ini. Kali ini aku ingin berkisah tentang pengalaman yang menarik, tentang hubungan antara aku, pacarku, dan calon mertuaku. Semoga terhibur. Begini kisahnya. Jujur, belakangan ini aku jadi bingung atas perubahan sikapku sendiri. Kenapa aku berpikir tentang Bu Laila, ibunya Sari, wanita yang aku pacari 3 tahun belakangan ini. Padahal sebelumnya aku biasa saja dengan beliaunya. Jangankan mikirin, terlintas di angan pun tidak sama sekali. Tapi sejak Pak Handoyo, ayah Sari berpulang 5 bulan yang lalu, tumbuh benih rasa suka kepada beliau. Awalnya, kupikir itu hanya perasaan biasa, sebagai calon menantu kepada calon ibu mertuanya. Tetapi ternyata malah makin tumbuh menjadi gulma di dalam dada. Tuh, jadi repot sendiri kan? Namaku Elkan, umur 24 tahun. Pekerjaan belum punya, alias masih terus berusaha. Aku emang baru lulus kuliah 3 bulan yang lalu, jadi masih masa transisi. Aku punya pacar namanya Sari. Ia masih kuliah di semester akhir. Emang kami pacaran itu sejak 3 tahun yang lalu, sejak ia baru masuk di semester 2. Seperti layaknya kaum muda, aku juga sering main ke rumah Sari hampir tiap malam minggu. Jadi antara aku dengan keluarganya Sari sudah saling mengenal, termasuk dengan mendiang ayahnya. Tapi sekarang gak harus malam minggu untuk datang ke rumah Sari. Pasalnya Bu Laila mulai sering nyuruh aku untuk datang ke rumahnya, dengan berbagai modus. Mulanya sih aku gak punya pikiran yang aneh-aneh, sebab aku menyadari emang sekarang di rumah Sari gak ada orang laki-laki, jadi ada hal yang tak bisa dikerjakan oleh seorang wanita, apalagi ibu-ibu. Tapi yang paling sering itu suruh nganter sana nganter sini, belanja, arisan, bahkan sampai menghadiri undangan. Lama-lama gak enak juga tuh. Selain aku merasa seperti jadi sopirnya, juga gak asik tuh kemana-mana bawa ortu. Apalagi mintanya itu pas Sari gak ada di rumah. Lagi kuliah atau pas ada acara di kampusnya. Oh ya, Bu Laila itu umurnya sekitar 45 tahun. Masih terlihat cantik. Maklum, beliau itu mantan istri pejabat di provinsi, jadi soal perawatan diri tetap jadi prioritas. Buktinya, hampir 2 minggu sekali beliau minta antar ke salon kecantikan, kalau gak gitu minta antar ke sanggar senam. Nah tuh, bisa dibayangkan bagaimana bentuk bodinya kan? Jika pas jalan bareng sama Sari, orang pasti mengira bukan ibunya, melainkan dengan kakaknya. Sampai pada suatu momen, Bu Laila ngajak ngobrol, atau tepatnya itu curhat gitulah. Beliau bilang, "El, menurutmu aku ini masih layak gak kalau pingin nikah lagi?" Gitu kan tanyanya saat lagi di perjalanan. Pantas banget lah Bu, kan ibu masih tampak muda dan cantik banget, pokok masih menarik perhatian gitulah. Jawabku setengah memuji. Masak si El, gak bohong kan? Berarti termasuk kamu juga masih punya rasa tertarik gitu, atau gak sama sekali? Jawabnya yang bikin aku jadi serba salah. Piyeye karepe wong iki, batinku, kok diam El? Jawab dong biar gak bikin aku penasaran. Weh, lah kok malah seperti ndesek gitu permintaannya. Tapi, gak sadar tiba-tiba aku ngomong gini, "Iya Bu, tapi aku kan pacarnya Sari, gak mungkinlah aku akan bermain petak umpet di belakangnya, apalagi sama ibu, yang notabene akan menjadi calon mertuaku." Iya sih, tapi masih calon kan? Belum jadi mertua beneran kan? Katanya sambil tersenyum melihat tingkahku yang kini jadi kikuk dan malu. Emang kenapa sih Bu kok jadi membahas yang gitu-gituan? Itu kan sesuatu yang tak mungkin bisa dilakukan. Ah, kamu mah terlalu serius nanggapinya, aku cuma tanya, biar aku gak minder jika ada pria yang mau mendekatiku. Katanya, plong, hatiku terasa enteng, dan aku bisa fokus untuk nyetir kembali. Tapi sayangnya, situasi itu gak berlangsung lama.
Sebab Bu Laila malah nunjukin aksi yang tak kuduga sebelumnya. Bu, kataku sesaat ia nyandarin kepalanya di pundakku. Emang gak boleh cuma begini? Aku tuh gak ganggu fokusmu, iya kan? Malah kayak gitu kan katanya. Beruntungnya, tiba-tiba Sari VC aku, dan sebelum VC aku buka Bu Laila sudah kembali duduk dengan tenang fokus pandangannya lurus ke depan. Gayanya sok gak melihat ke aku gitu. Tapi dari caranya itu aku mulai tahu, bahwa Bu Laila ada sesuatu yang disembunyiin dalam hatinya. Sungguh, aku tak boleh sembarangan dalam bertindak, sebab hubunganku dengan Sari yang kubangun 3 tahun ini bisa bubar jika aku tak mengendalikan diri ngikuti arus yang gelontorin oleh Bu Laila. Praktis, hari itu kami selamat tiba kembali di rumah. Aku disambut Sari sebagaimana layaknya seorang pecer yang lagi kangen sama pasangannya. Hanya sayang, Sari bilang kalau setengah jam lagi ia harus pergi ke kampus lagi lantaran ada acara sampai sore nanti. Mas Elkan gak usah pulang, tunggu aku di rumah sini aja, nanti sore kita bisa jalan-jalan. Kasihan tuh kalau harus bolak-balik, mendingan nunggu di rumah, ada ibu juga kan. Ucap Sari yang gak ngerti gejolak apa yang tengah terjadi dalam hatiku ini. Sementara aku hanya diam, belum bisa jawab. Sebab hatiku masih bimbang antara menerima atau menolak usulannya. Kalau aku terima, khawatir akan terjadi sesuatu yang tak kuinginkan, tapi kalau aku tolak, kasihan juga pada Sari yang udah pingin jalan-jalan sama aku sejak 2 minggu yang lalu. Udah ya mas tenang aja sini, jam 4 sore aku udah pulang kok, nyantai aja dulu di rumahku. Lagi-lagi Sari memintaku. Kulihat jarum jam menunjukkan pukul 2 siang, rasanya gak baik pula, jika hanya menunggu 2 jam lagi aku gak mau. Masak sih nunggu 3 tahun saja aku betah, lah, ini cuma 2 jam aku udah nyerah. Begitu kan pertimbanganku. Begitu Sari udah berangkat ke kampus lagi, Bu Laila sudah nyiapin makan siang di meja makan sana. Aku diajak ke dalam, dan diminta makan siang di situ. Kini, pikiranku tak seperti tadi, sebab Bu Laila menunjukkan sikap yang berbeda. Sepertinya ia sudah kembali ke setelan awal, yang ramah, dan gerabyak. Tak kulihat lagi pandangan matanya yang tajam, seperti menebar hawa nafsu, yang tak terkendalikan. Makannya sendiri aja ya El, ibu mau memendi dulu, gerah banget nih rasanya. Begitu ia bilang, kemudian udah hilang masuk di ruang belakang. Plong, kiranya aku telah terbebas nih, kata batinku. Tetapi 10 menit kemudian, saat aku sudah selesai makan, bersamaan pula Bu Laila muncul lagi dari belakang, itulah yang senyatanya bikin masalah baru yang harus kuhadapi. Betapa tidak, rupanya Bu Laila telah memasang perangkap untuk yang kedua kalinya. Tak mungkin aku bisa menghindar lagi, ketika ia berjalan menghampiriku dengan hanya memki handuks yang dibelitkan begitu saja. Hampir saja aku tak bisa bergerak, ketika ia justru duduk di depanku, dengan modus pingin makan menyusulku. Apaan tuh? Kata heyan batinku. Aku yang semula berusaha menjauhkan diri, kini malah pingin ngerasain sensasi. Kupikir, yang kayak gini ini mah jarang-jarang terjadi. Pemandangan indah, dengan gunung-gunung yang menjulang, serta aroma kembang wangi yang ditaburkan, mengubah ruang ini menjadi penuh aura terapi. Pikiranku jadi kacau lagi. Hati yang semula mulai tenang, kini mulai bergolak kembali. Nyatanya, Bu Laila tidak jadi makan, ia hanya sekedar duduk di kursi, dan membiarkan dirinya menjadi poster besar untuk aku baca semua isi pesannya. Alao, piye toki? Ngak ngantuk El. Kalau payah boleh kok istirahat di dalam. Ucap pertamanya sambil membersihkan meja. Kalau begini cuacanya, mana bisa Elkan ngantuk Bu, Elkan nunggu aja kepulangan Sari. Kataku masih bisa beralibi. Yuk nunggunya di dalam saja, gak enak kalau nunggunya di ruang makan. Ucapnya dengan tenang. Tapi bukan ucapan itu yang bikin aku grogi, melainkan tengahnya yang udah mencehal lenganku, dan membawanya ke suatu ruang yang cukup mewah, dan kupikir itu adalah sebuah kamar utama.
Kenapa sih Bu? Tanyaku sok mencari tahu. Anggap aja ini sebuah danau, apa kamu gak pingin merenangi? Atau akan kamu biarkan danau ini akan menjadi kering merontang, tanpa ada yang mengairi? Sungguh, ini ujian berat yang aku hadapi. Sehebat apapun, kupikir gak akan ada yang bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini. Dan rupanya Bu Laila pun tak akan tinggal diam kalau diperlakukan seperti merahnya bunga mawar, yang hanya bisa dipandang tapi tak pernah dapat sentuhan. Tiba-tiba, biur, kami jegur bersama ke danau, kemudian berenang mengelilingi indahnya alam. Tenggelam sebentar untuk muncul kembali, dan tenggelam lagi hingga ke dasar-dasarnya, untuk melupakan sejenak semua urusan dan masalah di dunia. Kami emang berada di dunia lain, udah gak mikirin apa-apa lagi, kecuali mikirin yang tengah dihadapin. Terus saja kami berada di dasar danau, hingga akhirnya kami terlempar ke tepian karena sudah begitu keletihan. Aku telah dapat pengalaman baru yang sangat berharga, langsung dari mentornya, yang ternyata kaya banget akan semua cara dan gaya berenangnya. Aku benar-benar lega bisa mengarungi danau bersamamu, senang dan bangga kepadamu, semoga ada kesempatan lagi untuk hari-hari berikutnya. Aku hanya diam, kemudian lihat jam lagi, ternyata sudah pukul 4 sore. Artinya sebentar lagi Sari akan pulang, dan aku harus segera merapikan diri. Ada rasa zezal setelah itu. Bukan karena aku telah berenang bersama ibunya Sari, melainkan aku telah menyerahkan keaslianku pada orang yang tidak tepat, bahkan pada orang yang sangat dihormati oleh Sari. Semoga, cukup kali ini saja, agar penantianku selama 3 tahun bersama Sari tak akan sia-sia. Sekian, nantikan kisah berikutnya. Terima kasih.